Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi na'malu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu wa ma hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami dari kelompok 10 atas nama Haris Arafi, Mahfuz Amin, Yusuf Denar Dilham akan menyampaikan hasil makalah kami tentang akhlak kepada para pemimpin. Yang pertama kita masuki dari pengertian pemimpin. Secara terminologi, kepemimpinan diartikan sebagai proses mempengaruhi antar pribadi atau antar orang dalam situasi tertentu melalui proses komunikasi yang terarah dan mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Pemimpin harus memiliki jiwa kepribadian yang tanggung jawab, baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivis kerja dari yang dipimpin. Kepemimpinan secara etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata pemimpin dengan awalan menjadi memimpin, yang berarti menuntut, menunjukkan jalan dan membimbing. Perkataan lain yang disamakan dalam artiannya adalah yang mengetahui, mengepalai, memandu, dan melatih serta membimbing dalam arti mendidik dan mengajari agar orang lain mampu untuk bekerja secara mandiri. Pemimpin dalam Islam dikenal dengan istilah imam, amair atau sultan, ulil amri atau walatul am. Sedangkan pemimpin negara dalam sejarah terdahulu biasa digunakan dengan sebutan khalifah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 dengan arti, "Ingatlah kepada Tuhanmu, berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Dalam Islam dianjurkan seorang pemimpin harus memiliki iman dan amal soleh dan batang tubuh tiap-tiap pemimpin yang sehat dan berkepemimpinan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapatlah disederhanakan bahwa kepemimpinan secara keseluruhan merupakan tindakan menciptakan pencerahan dalam diri orang lain, yang mana seorang pemimpin memiliki gagasan, memiliki visi, serta dapat menggerakkan dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan. Oke, selanjutnya yaitu anjuran patuh kepada pemimpin. Ada banyak dalil dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang anjuran taat dan patuh terhadap pemimpin. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasuli wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasulullah sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik bagimu. Quran surat An-Nisa ayat 59.
Selanjutnya itu ya hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan bunyi alal mar'il muslim sam'u wa ta'atu fi ma ahabba wa kara illa ay yu'mara bi maqsiyah fa in umira bi maqsiyah fala sam'a wa la ta'a. Artinya wajib atas orang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci kecuali jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Hadis riwayat Bukhari nomor 2955. Hadis ini sesuai dengan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi bersabda pula, la ta'atu fi maksiatillahi innamat ta'atu fi ma'ruf. Artinya tidak boleh taat terhadap perintah yang di dalamnya terdapat maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebajikan. Hadis riwayat Bukhari nomor 4340. Selanjutnya hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan bunyi man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asaniya faqad asa Allah wa man ata'a amiri faqad ati'ani wa man asa amiri faqad asani. Artinya barang siapa yang taat kepadaku berarti ia telah taat kepada Allah, dan barang siapa yang durhaka kepadaku berarti ia telah durhaka pada Allah. Barang siapa yang taat kepada amirku yang muslim, maka ia taat kepadaku, dan barang siapa yang maksiat kepada amirku, maka ia maksiat kepadaku. Hadis riwayat Muslim nomor 1835. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfuz Amin dari kelompok 5 akan melanjutkan presentasi dari Saudara Haris tentang makalah kami yang berjudul akhlak terhadap pemimpin. Sebelumnya Saudara Haris telah menjelaskan tentang pengertian pemimpin dan anjuran untuk patuh terhadap pemimpin, dan pada kali ini saya akan membahas tentang akhlak terhadap pemimpin. Ada beberapa akhlak yang harus diperhatikan rakyat terhadap pemimpin. Yang pertama yaitu patuh dan taat kepada pemimpin. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasulullah dan para pemimpin kalian. Hal ini senada dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikas sam'a wa ta'ata fi usrika wa yusrika wa man syitatik wa makrahika wa atharatin alaika." Rasulullah SAW bersabda, kalian wajib untuk taat terhadap pemimpin kalian, baik itu dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, baik itu dalam hal-hal yang disenangi maupun yang dibenci, walaupun hal itu merugikan kalian. Akan tetapi ketaatan terhadap pemimpin tersebut bukan tanpa batas, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Setidaknya 2 hal yang perlu diperhatikan dalam menaati pemimpin. Yang pertama yaitu pemimpin tersebut adalah pemimpin yang sah, yang diangkat secara sah menurut syariat Islam, yaitu pemimpin yang diangkat atas kehendak rakyat, bukanlah pemimpin yang diangkat atas kudeta atau pemaksaan. Yang kedua yaitu pemimpin tersebut tidak memerintahkan untuk hal-hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika pemimpin tersebut memerintahkan untuk berbuat maksiat, maka kita sebagai rakyat tidak boleh taat kepadanya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Rasulullah SAW bersabda, as-sam'u wa ta'atu haqqun ma lam yu'mar bil ma'siyah fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ata. Berbuat taat atau untuk taat kepada pemimpin adalah hal yang wajib selama tidak diperintahkan untuk hal maksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak boleh taat dan tidak boleh pula kita mendengarkan perintah pemimpin tersebut. Adapun akhlak yang kedua yaitu menasihati pemimpin dan meluruskan pemimpin jika ia bersalah.
Hal ini sebagaimana firman Allah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Inna Allah kariha lakum thalathan wa radiya lakum thalathan, radiya lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa an tansahu liwulatil amri wa kariha lakum kila wa qala wa idha'atal mal wa kathratas su'al. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci tiga hal dan menyukai tiga hal. Hal-hal yang disukai Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu menyembahnya dan tidak pula menyekutukannya, berpegang teguh di jalannya, dan yang ketiga yaitu menasihati pemimpin. Dan Allah membenci tiga hal, yaitu mengadu domba, menyia-nyiakan harta, dan banyak bertanya. Dan hal ini senada dengan sabda Nabi yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, inna min a'zamil jihadi kalimatul adli inda sultanin jair. Sesungguhnya di antara jihad yang terbesar adalah mengatakan kalimat atau menasihati pemimpin kepada pemimpin yang berbuat sewenang-wenangnya. Akan tetapi dalam menasihati tersebut kita mestilah memperhatikan kata-kata yang kita berikan dalam menasihati. Tidak boleh kita memberikan kata-kata kotor atau kata-kata yang melecehkan atau kata-kata yang menghinakan sehingga pemimpin tersebut menjadi malu dan marah kepada kita. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu mendoakan pemimpin. Ketika kaum muslimin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditimpakan pemimpin yang zalim, yang tidak memperhatikan kebutuhan mereka, bahkan tidak adil terhadap mereka dan berbuat semena-mena, maka hendaklah kita bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki urusan mereka. Karena baiknya urusan negeri akan berdampak baik terhadap penduduknya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum. Wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum." Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Kalian mendoakan kebaikan kepada mereka dan mereka mendoakan kebaikan kepada kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin adalah kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian, dan kalian melaknat mereka dan mereka juga melaknat kalian. Adapun akhlak yang keempat yang selanjutnya yaitu bersabar tatkala diberi pemimpin yang tidak baik. Hal ini senada dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi fa innahu man farakal jama'ata shibran famata illa mata maitatan jahiliyatan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat pemimpin berbuat salah, berbuat sesuatu yang tidak dia sukai, maka hendaklah ia bersabar. Karena apabila dia berpisah dari jamaah tersebut, walaupun hanya sejengkal, maka ia akan mati. Lalu dia mati, maka ia akan mati seperti matinya orang jahiliyah. Maksud dari kata berpisah dari jamaah tersebut adalah bahwasanya barang siapa yang menentang pemimpin, walaupun pemimpin tersebut berbuat salah, maka ia termasuk dalam golongan orang-orang yang nantinya mati seperti matinya orang-orang jahiliyah. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu menghormati dan memuliakannya. Rasulullah SAW bersabda, penguasa adalah naungan Allah di bumi. Barang siapa yang memuliakannya, maka Allah akan memuliakannya. Dan barang siapa yang menghinakannya, maka Allah akan menghinakan orang tersebut. Hadis riwayat At-Tirmizi. Seorang imam berkata, yaitu Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi berkata, senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka memuliakan penguasa dan ulama. Karena jika dua orang ini, yaitu penguasa dan ulama, dimuliakan, maka akan baik dunia dan akhirat mereka. Dan sebaliknya, jika mereka dihinakan, maka akan rusak dunia dan akhirat mereka. Seorang ulama At-Taus mengatakan, termasuk sunnah memuliakan empat orang. Yang pertama yaitu orang alim, yang kedua orang yang sudah tua, yang ketiga itu orang pemimpin atau penguasa, yang selanjutnya itu kedua orang tua. Dan akhlak yang terakhir yaitu di antara akhlak rakyat kepada pemimpin yaitu membantu mereka. Rakyat wajib membantu pemimpin dalam hal kebaikan sebagaimana sabda yang telah disebutkan tadi di poin pertama, sekalipun haknya dikurangi. Karena menolongnya akan membuat agama dan kaum muslimin menjadi kuat.
dan lebih-lebih kalau ada sebagian rakyat ingin menteror dan memberontak kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi kalian, ingin memecah belahkan kalian, ingin memecah belah kaum kalian, sedangkan kalian mempunyai pemimpin, maka bunuhlah perusuh tersebut. Demikianlah akhlak yang mesti kita lakukan terhadap pemimpin kita. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya, yaitu Yusuf Dinar Dilham, yaitu tentang adab mengkritisi pemimpin. Adab mengkritisi pemimpin. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Dinar Dilham akan melanjutkan pembahasannya, yaitu D. Adab mengkritisi pemimpin. Berbicara tentang etika mengkritik, banyak sekali hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan sebuah kritikan ataupun teguran. Kebebasan untuk mengajukan kritik dan memantau jalannya roda pemerintahan merupakan implementasi prinsip Al-Quran tentang amal ma'ruf nahi mungkar. Prinsip ini secara eksplisit memberi hak dan mengajak individu untuk mengkritik, menegur, atau meralat pelanggaran dan kejahatan yang ia sanksikan. Masyarakat merupakan kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat itu terdiri dari kelompok-kelompok, mulai dari yang kecil sampai yang paling besar, yang memiliki kebiasaan dan kemudian menjadi tradisi yang membentuk suatu aturan tertentu. Dalam hubungan antar masyarakat, terdapat reaksi yang timbul sebagai akibat hubungan tersebut, menyebabkan perilaku seseorang makin berkembang dan bertambah luas sehingga mengakibatkan perubahan dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi dapat berupa nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, organisasi, susunan, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Perubahan sosial merupakan proses yang wajar karena akan berlangsung terus-menerus. Akan tetapi tidak semua perubahan sosial membawa dampak yang positif dalam masyarakat. Perubahan sosial yang membawa dampak negatif inilah yang dapat menjadi penyebab munculnya kritik. Kritik sosial merupakan satu bentuk komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan atau berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya suatu sistem atau proses masyarakat. Dengan kata lain, dapat dikatakan kritik sosial sebagai tindakan membandingkan serta mengamati teliti dan melihat secara perkembangan secara cermat tentang baik atau buruknya kualitas suatu masyarakat. Adapun tindakan mengkritik dapat dilakukan oleh siapapun termasuk sastrawan, dan kritik sosial merupakan suatu variabel penting dalam memelihara sistem sosial yang ada. Pada era demokrasi ini, telah diberikan ruang yang cukup luas untuk menyampaikan sebuah kritikan maupun saran dan ketidakpuasan terhadap sesuatu yang sudah dilindungi oleh undang-undang. Bisa menyampaikan melalui media cetak ataupun media elektronik seperti blog atau web tertentu. Namun, dalam menyampaikan sebuah kritik sosial harus disertai dengan ideologi yang mumpuni untuk dapat mempengaruhi dan menimbulkan efek. Seperti yang dikatakan Lerner, ide adalah senjata paling ampuh, dan manusia memiliki ide baik untuk memahami maupun mengendalikan kehidupan mereka. Terkadang ide juga dapat menjelma menjadi tukang sihir yang menguasai diri dan menyebabkan manusia melaksanakan perintahnya. Kritik sosial bukan sekadar melontarkan sorotan sebagai pernyataan ketidakpuasan, melainkan harus berdasarkan pada beberapa hal sebagai berikut. 1. Kritik itu objektif. Artinya, kritik yang tidak didasarkan atas kemauan subjek atau pribadi, melainkan didasarkan atas fakta-fakta sosial yang akurat. Kedua, kritik itu rasional, tidak didasarkan pada terkaan rasa dan pemahaman emosional kritik. Kritik yang emosional seringkali menyeret ke zona destruktif. Ketiga, kritik dimaksudkan untuk mengabdi kepada kebenaran. Artinya, bukan untuk kepentingan dan tendensi meraih kepentingan pribadi dan golongan, melainkan untuk mencerminkan dan mempertahankan kebenaran. Keempat, kritik disampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab.
Artinya kritik yang dilontarkan tidak sembunyi-sembunyi, melainkan terbuka untuk diuji dan diverifikasi oleh orang lain. Kegiatan mengkritik adalah kegiatan yang paling menyenangkan bagi semua orang, karena seringkali kritik hanya dimaknai sebagai kegiatan untuk menunjukkan kesalahan orang lain. Patih Hawai menegaskan, apabila kritik itu disampaikan secara benar, akan sangat menentukan berhasil atau gagalnya hidup orang yang dikritik. Kritik memberitahu mengenai apa yang bisa berjalan baik dan mana yang tidak bisa berjalan baik. Berikut ini adalah etika dalam menyampaikan kritik. 1. Pahami dan kuasai terlebih dahulu permasalahan yang akan dikritisi tersebut. Kedua, kemas pesan kritik yang akan disampaikan dengan santun baik melalui media verbal maupun non-verbal. Ketiga, menjaga kesantunan berbahasa. Keempat, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kelima, berikanlah solusi, memiliki solusi yang bisa ditawarkan setelah menyampaikan kritik. Saya Yusufdin Adilham, sekian dari penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10 tentang akhlak kepada pemimpin. Di sini kami memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dari pembuatan video ataupun makalah dari kami. Saya selaku moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.